Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in. Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Kita masih akan melanjutkan pengenalan kita kepada Ahlu Bait Suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengenali maqam-maqam mulia mereka, mengenali posisi mereka di tengah-tengah umat Islam dan di tengah-tengah umat manusia. Kita akan melihat bahwa di antara maqam-maqam mulia Ahlul Bait yang harus kita kenali, di antara kedudukan istimewa Ahlul Bait yang harus kita fahami adalah bahwa Ahlul Bait Nabi sebagai sirat mustaqim, jalan yang lurus yang akan menyampaikan kita kepada Tuhan, yang akan menyampaikan kita kepada kebahagiaan abadi di dunia dan di akhirat. Tentu di dalam surat Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing hamba-hambanya untuk selalu memohon kepadanya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang mustaqim. Sirat mustaqim yang dimaksudkan di dalam ayat itu sesuai dengan riwayat-riwayat yang telah diabadikan oleh para ulama Ahlus Sunnah dan juga para ulama Syiah, menegaskan bahwa sirat mustaqim tersebut adalah jalan Muhammad dan keluarga suci Muhammad. Riwayat-riwayat tentang itu sangat banyak. Kita akan mencoba menyebutkan beberapa di antara riwayat-riwayat itu. Pertama, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Hakim Al-Haskani dalam kitabnya Syawahid At-Tanzil, meriwayatkan dari sahabat Ibnu Buraidah, di mana Ibnu Buraidah menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa ihdinas sirat al-mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, siratu Muhammadin wa alihi, jalan Muhammad dan keluarga sucinya. Riwayat berikutnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas mengatakan bahwa maksud dari ayat ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus, Allah membimbing kita, qulu ma'asyiral ibad ihdina ila hubbi Muhammadin wa ahli baitih. Wahai sekalian manusia, katakan, sampaikan permohonanmu kepada Allah, ya Allah tunjukilah kami jalan kecintaan kepada Muhammad dan ahlu baitnya. Sirat mustaqim itu adalah kecintaan kepada Nabi Muhammad dan keluarga sucinya. Sirat mustaqim itu adalah jalan Muhammad dan keluarga sucinya. Tentu riwayat-riwayat yang semakna dengan dua riwayat yang telah kita bacakan bisa kita temukan di berbagai riwayat lain yang intinya ingin mengatakan bahwa as-sirat al-mustaqim, yang mana kita selalu memohon kepada Allah dan itu menjadi tuntunan dalam syariat kita ketika kita salat membaca surat Al-Fatihah, dan di dalam surat Al-Fatihah ada bimbingan untuk memohon agar kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke jalan kecintaan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, di jalan yang dilalui oleh Nabi Muhammad dan keluarga suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi bahwa ayat-ayat yang menjelaskan bahwa
as-sirat al-mustaqim, yang dimaksudkan adalah keluarga suci Rasulullah. Jalannya keluarga suci Rasulullah itu sangat banyak. Tidak terbatas hanya pada surat Al-Fatihah. Namun ada beberapa ayat lain yang insya Allah dalam kesempatan lain kita akan mencoba menyebutkannya secara rinci. Paling tidak ada 7 ayat yang menyebutkan bahwa as-sirat al-mustaqim sesuai dengan tafsiran Rasulullah, sesuai dengan tafsiran para sahabat, sesuai dengan tafsiran para imam suci Ahlul Bait dalam jalur Ahlus Sunnah, mengatakan bahwa sirat mustaqim yang dimaksudkan dalam ayat-ayat tersebut adalah Aliyun dan keluarga suci Rasulullah. Namun karena pembahasan kita secara ringkas pada kesempatan ini, kita cukupkan dengan menghadirkan 1 ayat. Bahwa Ahlul Bait adalah sirat yang mustaqim. Maqam lain yang juga dimiliki oleh Ahlul Bait sesuai dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah ditafsirkan berdasarkan riwayat-riwayat menyebutkan bahwa Ahlu Bait Nabi adalah hablullah. Mereka adalah tali yang akan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam salah satu ayat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillah. Dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah. Wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai meninggalkan tali Allah. Karena tali Allah yang terulur dari langit ke bumi untuk menyelamatkan hamba-hambanya agar tidak terjatuh dalam asfalis safilin. Ada tali yang diumpamakan oleh ayat ini adalah hablullah, tali Allah yang akan bisa kita pegangi untuk kita naik dan menyelamatkan diri dari jurang. Tali itu adalah sesuai dengan riwayat-riwayat yang dimaksudkan adalah berpegang teguh dengan bimbingan keluarga suci Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Banyak riwayat yang menjelaskan bahwa hablullah yang dimaksud adalah Al-Quran Al-Karim. Benar, tidak diragukan bahwa Al-Quran adalah hablullah. Sebagian riwayat juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hablullah adalah agama Allah. Benar, tidak diragukan bahwa agama Allah adalah hablullah. Namun juga ada riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hablullah adalah Ahlul Bait. Karena Ahlul Bait adalah padanan Al-Quran. Karena Ahlul Bait adalah pengawal agama. Merekalah yang Allah tunjuk untuk mendampingi Al-Quran. Merekalah yang Allah tunjuk untuk mengawal agama. Karena berpegang teguh dengan Ahlul Bait, sama artinya kita dengan berpegang teguh dengan Al-Quran. Sama artinya dengan kita berpegang teguh dengan Al-Islam. Karena Al-Islam telah dirangkum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis Tsaqalain, inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu kitaballah wa itrati ahla baiti. Itulah konklusi Islam. Itulah agama Islam yang dengan berpegang teguh dengan keduanya kita akan terhindar dari kesesatan, kita akan terhindar dari penyelewengan, dari penyimpangan, dan dari jalan-jalan yang akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya riwayat-riwayat, di antaranya seorang tabi'in, tokoh ahli tafsir, kalangan tabi'in yang bernama Sa'id ibn Jubair, mengutip dari gurunya, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an, ia berkata, ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
Lalu datanglah seorang Arab Badui dari dusun, bukan penduduk kota suci Madinah. Lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, saya mendengar Anda mengatakan, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Saya mendengar Anda menyampaikan pesan Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Lalu apa tali Allah yang harus kami pegangi, wahai Rasulullah?" Maka ketika itu Ali ada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berkata kepada si Arab Badui itu, dan tentunya untuk kita semua, Rasulullah berkata, "Berpeganglah kalian dengan orang ini." Ini adalah wujud nyata dari tali Allah. Ali bin Abi Thalib adalah tali Allah yang bergerak, tali Allah yang konkret nyata hidup di tengah-tengah umat manusia. Dan dialah adalah tali Allah, kata Rasulullah. Berpegang teguhlah engkau kepada orang ini, karena orang ini adalah hablullah. Wujud dari hablullah yang harus kalian pegangi adalah Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Riwayat lain menyebutkan Al-Hakim Al-Haskani, Al-Ganduzi Al-Hanafi, dan sekelompok ulama Ahlus Sunnah yang lainnya meriwayatkan dari Al-Imam Ali bin Musa Ridha, dari ayahnya, dari ayah-ayah beliau, dari Ali bin Abi Thalib, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib menukilkan kepada kita sabda Rasulullah. Sabda itu berbunyi demikian, "Man ahabba an yarkaba safinatan najati wa yastamsika bil urwatil wuthqa wa ya'tasima bihablillahil matin." Barang siapa yang ingin berlayar dengan bahtera keselamatan, berpegang teguh dengan urwah, tampar tali yang kokoh, dan berpegang teguh dengan tali Allah yang kuat, kata Rasulullah, siapa yang menginginkan demikian, fal yuwali aliyan ba'di wal yu'adi aduwah. Hendaknya dia menjadikan Ali sebagai walinya, sebagai pemimpinnya, sebagai pembimbingnya, sebagai yang ia ikuti, sebagai yang ia cintai, sebagai yang ia bela. Fal yuwali aliyan wal yu'adi aduwahu, dan memusuhi musuh Ali. Wal ya'tamma bil a'immatil hudati min wuldih, dan hendaknya dia bermakmum kepada para pemimpin, pembawa petunjuk Allah dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Berpeganglah dengan Ali bin Abi Thalib, bermakmumlah dengan para imam suci dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Fa innahum khulafai, karena mereka adalah para khalifahku, pelanjutku. Wa ausiyai, pengemban wasiatku. Wa hujajullahi ala khalqihi, dan hujjah-hujjah Allah atas hamba-hambanya. Wa sadatu ummati, mereka adalah para tuan umatku, pemimpin umatku. Wa qadatul atqiya, pembimbing orang-orang yang bertakwa, ilal jannati, menuju surga Allah. Hizbuhum hizbi, partai mereka adalah partaiku, kata Rasulullah. Wa hizbi hizbullah, dan partaiku adalah partai Allah. Wa hizbu a'daihim hizbus syaitan, dan partai musuh-musuh mereka adalah partai setan. Itulah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Ali dan ahlu bait suci Nabi adalah tali Allah yang Allah perintahkan kita agar berpegang teguh dengannya. Selain riwayat-riwayat yang telah saya bacakan, kita masih bisa menemukan banyak riwayat yang lainnya. Para ulama Ahlus Sunnah, mereka telah mengabadikan riwayat-riwayat di atas dalam kitab-kitab yang mereka tulis.
Ibn Hajar al-Haytami dalam kitab As-Sawa'iqul Muhriqah menyebutkan riwayat ini. As-Sayyid Samhudi dalam kitab Jawahirul Iqdain mengabadikan riwayat ini dan riwayat-riwayat yang lain. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i telah mengabadikan penafsiran hablullah dengan ahlul bait dalam untaian syair-syair indah beliau. Dalam bait-bait syairnya Imam Asy-Syafi'i mengatakan demikian. Walamma ra'aitun nasa qad dhahabat bihim madhahibuhum fi abhuril ghayyi wal jahli. Ketika aku menyaksikan manusia-manusia telah diombang-ambingkan oleh madhab mereka yang mereka pilih fi abhuril ghayyi wal jahli, dalam lautan kesesatan dan kebodohan. Apa yang harus aku lakukan? Ada lautan kesesatan, ada lautan kebodohan yang mengancam keselamatan. Seorang yang sedang berlayar dalam lautan yang penuh dengan ombak dahsyat yang mungkin akan menggulung siapapun yang sedang berlayar, kecuali apabila dia berlayar dengan kapal yang cukup besar dan kuat. Kata Imam Asy-Syafi'i, ketika aku saksikan manusia memilih jalan-jalan hidupnya yang terombang-ambingkan oleh lautan kesesatan dan kebodohan, raqibtu ala smillahi fi sufunin najat. Aku berlayar menaiki dengan nama Allah, aku menaiki safinatun najat, bahtera keselamatan. Siapa mereka? Wahum ahlu baitil Mustafa Khatamir Rusli. Mereka adalah ahlu bait Mustafa, penutup para rasul. Wa amsaktu hablallahi wa huwa wila'uhum. Dan aku berpegang teguh dengan tali Allah. Yaitu apa tali Allah? Wila'uhum, berwilayah kepada mereka, menjadikan mereka adalah wali-waliku. Kama qad umirna bitamassuki bil habli. Sebagaimana kita semua telah Allah perintahkan agar berpegang teguh dengan tali dalam ayat yang telah kita bacakan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jadi penafsiran bahwa ahlul bait adalah bahtera keselamatan, bahwa ahlul bait adalah tali Allah, hablullah, selain kita temukan dalam riwayat-riwayat, itu telah menjadi keyakinan para ulama ahlus sunnah dan para ulama Islam dari berbagai mazhab. Al-Imam Asy-Syafi'i telah memaknai kata wa'tasimu bihablillahi jami'an dengan berwilayah kepada ahlul bait. Wa amsaktu hablallahi wa huwa wila'uhum kama qad umirna bitamassuki bil habli. Inilah dua di antara maqam-maqam agung ahlul bait yang menuntut konsekuensi dari kita, menuntut kita untuk berwilayah kepada mereka, menuntut kita untuk berpegang teguh dengan mereka, menuntut kita untuk berbaris, berjalan di belakang bimbingan mereka, karena mereka adalah para khalifah Rasulullah, karena mereka adalah para pemimpin yang akan menuntun kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita kepada jalannya yang mustaqim dan menjadikan kita orang-orang yang berpegang teguh dengan tali Allah yang kokoh, yaitu kecintaan dan berwilayah kepada ahlul bait serta bermakmum di belakang bimbingan para imam suci ahlul bait. Mudah-mudahan dalam kesempatan lain kita akan ketemu kembali untuk menjelaskan maqam-maqam lain yang dimiliki oleh para imam suci ahlul bait. Wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin wa ghafarallahu lana wa lakum amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.